warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran hari ini adalah kita mengawalinya dengan doa bersama-sama terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk yang masih pegang HP tolong diletakkan. Saya minta tolong ke Mas Taufik untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Saya akan lebih dulu ya. Saya mengikuti tulis Ahmad bin Mustafa, Iya. Angga Rifki, Iya. Cindy Adi Sanjana, Davis Akhirul Ali. Apa ya? Belum ada keterangannya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang berita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian struktur dan unsur-unsur dari berita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian berita, apa saja struktur berita, dan juga apa sih unsur-unsur dari berita. Ada yang tahu pengertian dari berita itu apa? Silakan bebas, kalau saya tidak mau berita itu pikiran kalian itu apa maksudnya? Informasi. Ada yang menambahkan? Melaporkan suatu kejadian. Ada yang lain? Untuk lebih jelasnya silakan dibuka materi yang sudah saya share di grup PA ya. Silakan dibaca terlebih dahulu 10 menit. Setelah itu nanti akan saya jelaskan dan berikan contoh. Bisa kita lihat melalui televisi, smart cover, radio, kalau sekarang YouTube ya, itu juga bisa. Bisa juga dari koran online, sekarang kan banyak ya. Berita sendiri memiliki karakter, yaitu 4. Pertama, faktual. Faktual tadi kalian baca pokoknya faktual apa? Faktual. Benar-benar terjadi. Jadi peristiwa atau kejadian yang menjadi teks berita itu atau dokumentasikan menjadi berita itu benar-benar terjadi, bukan karangan atau khayalan seseorang. Jadi benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang kedua yaitu informasi yang aktual. Aktual di sini kejadiannya harus terjadi. Tidak boleh kejadian lama terus baru diberitakan, itu sudah basi gitu loh, sudah tidak menarik lagi. Ibaratnya kalau informasi itu sudah kurang penting atau tidak penting bagi kita. Pemirsa, seorang perampok dan pelaku asusila terhadap 2 korban berstatus mahasiswi ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Muaro Jambi. Pelarian tersangka AS, pelaku perampokan disertai pembunuhan terakhir saat diamankan oleh petugas dari dalam mobil travel di kawasan Jalan Lintas, Desa Muskong di Kabupaten Muaro Jambi. Siapa pelaku yang dibicarakan pada berita tadi? Yang mana? AS. Betul sekali. Bagaimana kronologis penangkapan AS? Yang kita jawab. Dari kronologis penangkapan AS.
Enggak apa-apa. Ya wes, silakan aja. Ditangkap di jalan. Kurang ya, kurang tepat. Kurang lengkap maksudnya. Silakan kita menambahi. Ya, ditangkap di jalan di mobil rental. Betul. Dan saya berikan LKPP. Kalau pertanyaannya harus kalian jawab. Makanya kita jadi tolong benar-benar disimak dan mencatat poin-poin pentingnya. Mereka 3 warga desa Kedung Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban pembacokan saat melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola Al-Manah. Silakan bacakan membaca tafsir yang sudah saya bagi. Tuliskan nama dan kelas, dijawab di bawahnya soal saya. Saya akan menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah satu, yaitu pengertian berita. Tadi kita juga membahas tentang struktur berita, unsur-unsur berita. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang struktur dan juga unsur-unsur berita? Hal ini karena mempermudah kalian semua untuk memahami suatu berita. Karena berita itu dibangun oleh unsur-unsur berita. Kalau kita melihat berita ya, jadi kita tahu apa saja sih yang harus kita pertanyakan dari berita tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.